Instagram ini melibatkan berbagai media sosial yang paling menggunakan untuk melakukan perundingan ataupun belajar mengenai media sosial. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi asik scrolling media sosial, tiba-tiba nemu kolom komentar yang isinya penuh makian, ejekan fisik, atau bahkan bawa-bawa sara cuma karena beda pendapat? Mirisnya, data menunjukkan kalau netizen Indonesia sering dicap kurang sopan di dunia digital karena tingginya angka cyberbullying atau perundungan cyber. Sebagai mahasiswa psikologi, saya melihat fenomena ini bukan cuma soal ketikan iseng. Cyberbullying berdampak buruk buat kesehatan mental korbannya. Dampak jauh lebih mengerikan adalah tindakan ini bisa memecah belah kita dan menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Konsep integrasi nasional mengajarkan kita tentang pentingnya penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah demi membentuk identitas nasional. Di era modern, integrasi tidak lagi hanya diuji di dunia nyata, melainkan di ruang cyber. Saat kita menyebarkan kebencian dan merundung sesama warga negara karena perbedaan di media sosial, kita telah melanggar esensi Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga yang menjadi tiang utama penyangga NKRI. Jauh dari psikologi sosial, netizen sering terjebak fenomena individuasi. Karena identitasnya tersembunyi di balik layar atau akun anonim, kontrol moral dan empati digital mereka merosot drastis. Akibatnya, mereka merasa aman menyerang orang lain tanpa memikirkan dampak psikologis korbannya. Sebagai mahasiswa, kita harus memutus rantai ini demi menjaga persatuan bangsa melalui 3 aksi nyata, yaitu: yang pertama, think before post. Selalu berpikir ulang sebelum mengetik komentar. Apakah ketikan kita bermanfaat atau justru memicu perpecahan? Yang kedua, digital empathy. Belajar menempatkan diri di posisi orang lain dan tetap menghargai perbedaan pendapat dengan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, jadilah upstander, bukan bystander. Jika melihat cyberbullying, jangan cuma jadi penonton pasif. Laporkan akun tersebut atau berikan dukungan moral kepada korbannya. Langkah sesederhana ini adalah wujud nyata kita dalam merawat integrasi nasional di era digital. Menghentikan cyberbullying bukan cuma soal etika, tapi juga bukti patuh hukum sesuai UU ITE. Penegakan hukum yang adil harus tetap tegak, bahkan di dunia maya. Menjaga jempol di media sosial adalah wujud nyata pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Saat kita menghormati perbedaan dan menolak ikut dalam lingkaran kebencian, kita sedang memperkokoh ketahanan nasional dari ancaman perpecahan. Ingat, bela negara tidak selalu lewat latihan militer, tapi bisa dimulai dengan membangun ruang digital yang sehat, aman, dan saling mendukung. Sebagai akhir dari pembahasan ini, mari kita refleksikan bersama. Mencintai tanah air di abad ke-21 tidak lagi selalu berarti angkat senjata di medan perang. Cinta tanah air hari ini bisa kita wujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana yang konsisten di kehidupan sehari-hari, termasuk cara kita berkomunikasi di ruang digital. Proyek edukasi ini menyadarkan saya bahwa ilmu psikologi yang saya pelajari memiliki peran besar untuk menumbuhkan empati digital demi mendukung tercapainya integrasi nasional yang kokoh. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen bersama untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Stop cyberbullying sekarang juga. Ingatlah selalu, integrasi bangsa Indonesia dimulai dari jempol yang bijak. Mari kita rawat Indonesia tercinta dari ruang digital kita sendiri. Saya mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, bangga menjadi bagian dari generasi perawat persatuan bangsa. Terima kasih dan salam Pancasila.